Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan ini saya beri judul Tuhan Maha Pengampun dan Maha Adil. Bilangan pasal 14 ini adalah tanggapan berupa pemberontakan orang Israel mendengarkan laporan 10 orang dari 12 pengintai yang disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan yang akan mereka masuki, yang akan mereka miliki, yaitu tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham ketika dia dipanggil dari tanah kelahirannya di Ur Kasdim. Bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, dan mereka berkata kepada Musa dan Harun, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara-saudara, apa yang akan mereka hadapi ke depan, mereka lihat itu sebagai sesuatu yang sangat berat dan tidak mungkin dimasuki. Dan bagi mereka lebih baik mereka diperbudak di tanah Mesir, Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi mereka bisa tenang walaupun menjadi bangsa yang diperhamba. Hanya Joshua dan Kaleb yang menunjukkan imannya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan mereka mengoyakkan pakaiannya dan berkata bahwa negeri yang kamu lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Joshua dan Kaleb memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan, bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan akan digenapi, akan diberikan. Yang dibutuhkan Tuhan hanya iman dan kepercayaan. Itulah yang dinyatakan oleh Joshua dan Kaleb pada waktu itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan murka akan ketidakpercayaan umat Israel. Dan karena murkanya, Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada umatnya itu. Tetapi Musa sebagai pemimpin umat Israel
untuk memimpin mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, yaitu seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan sendiri, datang memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan Nats Bilangan 14 ayat 17 sampai 19 ini adalah sebagian dari doa Musa memohon pengampunan dari Tuhan. Dari sebahagian doa ini ada beberapa hal yang hendak disampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama, Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan itu dikatakan memiliki panjang sabarnya. Artinya, kesabaran Tuhan itu tidak ada batasnya. Batasnya hanya ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Disitulah kesabaran Tuhan itu berakhir. Yang ada adalah penghakiman bagi orang yang hidup dan yang mati. Kasih setianya juga berlimpah-limpah dalam kehidupan umat manusia. Betapa seringnya manusia menyeleweng dari jalan dan dari kehendak Tuhan. Tetapi Dia dengan sabar menantikan kita untuk kembali ke jalan yang benar, kembali ke rel, ke jalur yang benar, kembali ke jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pintu kasih Tuhan itu selalu terbuka, dan pintu itu terbuka sampai sekarang, di mana manusia itu selalu Tuhan tunggu untuk memasukinya. Sampai nantinya, seperti yang saya katakan tadi, pintu itu tertutup adalah ketika kedatangannya yang kedua kalinya. Oleh karena itu, selama hidup di dunia ini, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan yang panjang sabar dan yang kasih setianya berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kedua, Tuhan itu Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang terlalu berat sehingga Tuhan tidak dapat mengampuninya. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak ada kesalahan juga dan pelanggaran juga, sekecil dan sebesar apapun, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Dia tidak berkuasa mengampuninya. Sebaliknya, Dia berkuasa. Jika kita datang ke hadapannya dan kita memohon pengampunannya, pasti Dia mengampuni. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau datang? Apakah kita mau memohon pengampunan daripada Tuhan? Apakah kita mau bertobat dari kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan? Dalam nats ini Musa memohon, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Dosa dan pelanggaran sungut-sungut umat Israel, Tuhan Musa membawakannya dan memohon pengampunan atas hal tersebut, memohon pengampunan kepada Tuhan. Saudara-saudara, dan Tuhan mengampuninya. Firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 8 mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari datanglah kita kepadanya. Datanglah kita kepadanya saat ini juga, dan kita memohon pengampunannya. Dan kita akan menerima pengampunan darinya. Mari kita ingat bagaimana anak yang hilang itu kembali kepada bapaknya. Dalam hatinya dia berkata bahwa di sini, di tempat dia bekerja, dia tidak mendapatkan makanan apapun, bahkan makanan hewan yang dia jaga pun tidak boleh dia makan. Padahal di rumah bapaknya banyak makanan, bahkan berkelimpahan. Akhirnya anak
bungsu yang hilang itu mengambil keputusan, dia akan kembali ke rumah bapaknya. Dan luar biasa, dia disambut dengan luar biasa oleh bapaknya, mengadakan pesta, memberikan kepadanya cincin pakaian yang bagus. Karena apa? Itulah sukacita seorang bapa, bahwa anaknya kembali kepada. Demikianlah Tuhan sangat bersuka cita ketika kita datang ke hadapannya, kita kembali kepadanya. Karena itu dikatakan oleh lagu kita itu, aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan itu adil dalam penghukumannya. Tuhan adalah Maha Pengampun, tetapi Dia juga adil dalam penghukumannya. Orang-orang Israel yang bersungut-sungut itu tetap dihukum Tuhan dengan tidak ikut serta memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian tersebut. Tetapi kesalahan dan dosa umat Israel diampuni oleh Tuhan. Orang-orang generasi padang gurun selain Joshua dan Kaleb yang adalah orang yang lahir di Mesir boleh memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Mereka mengalahkan musuh-musuh hingga mereka sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, dipimpin oleh Musa. Bapak Ibu Saudara-saudara, dan keadilan Tuhan dalam penghukumannya nyata dalam kematian Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Yang terjadi hal tersebut hanya sekali, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kematiannya adalah kematian akibat dosa yang Dia kalahkan dan Dia taklukkan melalui kebangkitannya, supaya orang-orang yang percaya kepadanya memiliki hidup yang baru. Kematian memang akan dialami manusia yang hidup, dan itu adalah upah dosa. Upah karena pelanggaran kita terhadap hukum Taurat, terhadap hukum kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Tetapi kematian bukan lagi akhir kehidupan manusia yang percaya, tetapi adalah awal untuk kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekarang adalah saatnya kita mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Terlebih di situasi saat ini, virus corona COVID-19 ini, kiranya kita mengintrospeksi diri kita, supaya kita semakin merajut kedekatan hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, yang mungkin selama ini agak renggang, karena hidup kita aman-aman saja. Saudara-saudara, ini adalah kesempatan, ini adalah saat bagi kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Dia pasti menerima kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia adalah yang Maha Pengampun. Siapapun yang menyesali dosa dan kesalahannya dan melakukan kehendak Bapa yang di surga pasti akan diterima. Dia adalah Tuhan yang Maha Adil. Keselamatan dan hidup yang kekal telah disediakan bagi kita orang-orang percaya. Kematian harus kita lewati, tetapi itu adalah untuk kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami ya Tuhan di dalam kehidupan ini semakin mengenal Engkau adalah Tuhan yang panjang sabar dan kasih setia-Mu melimpah-limpah dalam kehidupan kami, sehingga kami datang ke hadapan Tuhan mengaku dosa dan kesalahan kami, dan yakin bahwa Engkau akan menerima kami. Ya Bapa dalam surga, berkati seluruh umat-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, seluruh masyarakat di dunia ini, supaya Tuhan melindungi mereka dari wabah virus corona COVID-19 yang
melanda dunia ini saat ini. Kami serahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati mereka pada malam hari ini, jemaat-Mu ketika berbaring di tempat tidur mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan esok hari untuk boleh memulai aktivitas mereka. Sukacita yang daripada Tuhan senantiasa menyertai mereka semuanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah nama-Mu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.